Sirkuit Internasional Mandalika atau secara resmi bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit dengan panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan ini memiliki kelas homologasi A dari FIM. Sirkuit Mandalika diklaim berkonsep sirkuit jalanan, di mana sirkuit akan dibuka untuk masyarakat jika tidak sedang menggelar balapan. Meskipun dibuka untuk umum, hanya jalur jalanan luar sirkuit saja yang dapat diakses, bukan trek utama sirkuit. Namun sebelum kita lanjut, silahkan bagi yang belum, subscribe dulu channel Woki TV dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari Woki TV. Sirkuit ini pada awalnya dikabarkan memiliki panjang 4,8 km, tetapi berubah menjadi 4,32 km dengan 19 tikungan. Desain sirkuit kemudian diperpendek lagi menjadi 4,31 km dengan 17 tikungan. Menurut Ricky Baheramsyah, CEO Mandalika Grand Prix Association, tikungan dikurangi karena faktor keamanan dan menggantinya dengan trek lurus untuk menambah aksi overtaking. Selain itu, desain sirkuit sebelumnya juga dinilai lebih menguntungkan salah satu pabrikan. Permukaan sirkuit Mandalika menggunakan aspal berjenis stone mastic aspal yang lebih kasar dan diharapkan akan memperkuat cengkraman ban. Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat belakangan memang menjadi perbincangan publik. Pasalnya setelah sukses menghelat Superbike WSBK 2021, sirkuit ini juga sukses menjadi tuan rumah ajang balap bergengsi MotoGP Mandalika. Sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit memang dibangun pemerintah Indonesia sebagai tempat perhelatan berbagai ajang balap kelas dunia. Di balik statusnya yang masih baru, ternyata sirkuit ini menyimpan fakta menarik yang bisa disimak. Dibangun oleh arsitek berkelas internasional. Sebagai sirkuit balap kelas dunia, Pertamina Mandalika International Street Circuit memang dikerjakan secara detail. Sirkuit Mandalika dibangun dengan menggunakan jasa perusahaan arsitektur asal Amerika Serikat, Populos. Perusahaan ini telah berpengalaman dalam mengerjakan desain berbagai venue olahraga ternama, salah satunya adalah Wembley Stadium. Sirkuit Mandalika berhasil dibangun selama 1 tahun 1 bulan, yaitu mulai dikerjakan 15 Juni 2020 dan selesai pada 15 Agustus 2021. Punya lintasan sepanjang 4,31 km. Trek utama sirkuit Mandalika dibangun dengan panjang 4,31 km dengan servis road pada bagian kanan dan kiri trek. Selain itu, lintasan ini menjadi menantang dengan adanya 17 tikungan yang membuat ajang balap semakin seru. Lintasan balapan ini juga menerapkan konsep sirkuit jalanan yang mengacu pada fungsi ajang balap yang lebih besar. Kedepannya, sirkuit ini tidak hanya digunakan sebagai ajang balap, namun juga tempat wisata dengan adanya fasilitas tambahan di sekitar lintasan utama. Ada motif tenun sasak di area run-off. Tanpa meninggalkan nilai budaya setempat, sirkuit Mandalika juga mencuri perhatian dengan motif tenun sasak yang menghiasi lintasan. Dengan corak merah putih, area run-off atau aspal luar di tikungan ke-15 dan 16 sirkuit Mandalika dibuat menggunakan corak Subah Nale. Subah Nale memiliki arti harfiah sebagai kalimat tasbih atau pembersihan dalam bahasa Sasak. Masyarakat Sasak meyakini bahwa nama motif Subah Nale berasal dari kebiasaan wanita setempat yang menenun sambil membaca kalimat tasbih.
Pit Building Sirkuit Mandalika Wika masuk rekor muri. Proses pembangunan pit building pada proyek Pertamina Mandalika International Street Circuit memperoleh rekor muri setelah membangun konstruksi modular dalam waktu tercepat. Melansir laman bumn.go.id, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK yang merupakan entitas anak PT Wijaya Karya Persero Terbuka telah berhasil membangunnya hanya dalam waktu 21 hari. Pit building sepanjang 350 meter ini memiliki kapasitas 50 garasi dan terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar akan difungsikan sebagai garasi untuk para pembalap dan teknisi tim. Setiap garasi memiliki lebar 5,24 meter dengan panjang 18,34 meter dan dibangun dengan luas bangunan 13.700 meter persegi. Kemudian lantai 2 merupakan area podium, tribun penonton VVIP, serta media center. Dan pada lantai 3 akan dibangun fasilitas pendukung lainnya. Kapasitas penonton cukup besar. Sirkuit Mandalika telah siap menyambut penonton dengan kapasitas mencapai ratusan ribu orang. Untuk Grand Sitting Street Sirkuit Mandalika bisa menampung lebih dari 50.000 tempat duduk. Sementara untuk tribun berdiri diperkirakan mampu menampung 138.000 orang. Selain itu ada juga Hospitality Suites yang nantinya bisa diakses para penonton MotoGP dengan kapasitas 7.700 penonton. Berlokasi di destinasi super prioritas Indonesia. Sirkuit Mandalika juga berlokasi di destinasi super prioritas atau DSP Indonesia yang menjadikannya salah satu sirkuit terindah di dunia. Dari tribun sirkuit, penonton juga bisa memandang pesona Mandalika, termasuk keindahan garis pantai yang indah. Selain itu, pemerintah juga terus membangun dan mengoptimalkan berbagai infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas. Pembangunan perpanjangan lintasan pesawat di bandara dan akses jalan langsung dari Bandara Internasional Lombok ke Mandalika juga ditingkatkan. Selain itu, pengembangan pelabuhan Gilimas menjadi cruise terminal juga dikerjakan untuk memfasilitasi lalu lintas barang dan penumpang melalui jalur laut. Nah, itu tadi sekelumit informasi mengenai sirkuit Mandalika, kebanggaan kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga tempat ini agar selalu nyaman dan mengagumkan, baik fasilitasnya maupun pelayanannya.